Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara Disciple Learn. Menyapa teman-teman semua tanggal 23 bulan 4 2025. Terus kita menanti-nantikan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Kita percaya Tuhan akan menguatkan setiap kita saudara, setiap hari, setiap pagi. Dia terus memberikan pengertian dalam segala sesuatu untuk kita menjalani kehidupan kita saudara hari ini. Dan biarlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sederhana pagi ini, biarlah Roh Kudusnya terus ambil alih buat kehidupan kita untuk berkata-kata di tengah kita saudara. Kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur buat satu hari lagi Tuhan memberikan kami Tuhan kehidupan yang baru, napas kehidupan. Setiap hari kami boleh diizinkan untuk kami boleh melihat hari yang baru Tuhan. Terima kasih. Dan pagi ini kami rindukan Tuhan, biarlah Tuhan sebelum kami lakukan aktivitas kami, Tuhan memberkati kami dengan firman yang sederhana, menguatkan kami dengan perkataan Tuhan yang akan kami pakai untuk kami boleh menang dalam satu hari ini Tuhan. Roh Kudus ambil alih Tuhan, kami rindu, kami mendengarkan Engkau berkata-kata di tengah kami dan menumbuh kembangkan kami lebih lagi. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkata-kata dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan saat teduh saya saudara di hari ini, bagaimana kunci untuk kita mengalami keberhasilan dalam setiap kita mungkin keluar dari tekanan dalam pergumulan kita alami saudara. Dikatakan kita berseru kepada Tuhan, dan saya percaya seruan kita ini saudara di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan dan akan membukakan setiap jalan-jalan yang buntu mungkin dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita terus berharap hanya kepada Tuhan saja saudara. Dan tema kita pagi ini saudara dikatakan serulah aku maka aku akan menjawabmu. Dikatakan serulah aku maka aku akan menjawabmu. Dan bacaan kita saudara yang menjadi perenungan kita saudara di pagi hari ini di Yeremia 33 ayat 1 sampai 3 tentang janji pemulihan, keadilan Yerusalem dan Yehuda. Ayat yang pertama sudah dikatakan, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan. Itu bunyinya ayat 2 dibilang, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Ayat yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau, dikatakan, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan biarlah ini seruan kita saudara di hadapan Tuhan yang akan membuka banyak pengertian dalam kehidupan kita saudara. Dikatakan bahkan bukan hanya itu, waktu kita berseru dikatakan Tuhan akan menjawab kita. Dan biarlah dalam kesesakan mungkin dalam pergumulan kita, jangan meminta pertolongan dari tempat yang lain. Jangan kita mencoba untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri saudara. Tapi mari kita berseru kepada Tuhan, sebab Dia yang akan menjawab atas setiap pergumulan yang kita alami hari-hari ini saudara. Libatkan Dia saudara dalam kehidupan kita. Pastikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita saudara, yang akan memberikan jawaban solusi dalam kehidupan kita. Dan akan dikatakan bukan hanya itu saja, memberitakan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami oleh kita sebelumnya. Dikatakan bahkan akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita dan tidak terpahami sudah dikatakan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami satu kondisi yang mungkin kita tidak pahami, itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita berseru kepada Tuhan, sebab Dia akan memberikan pengertian, bahkan memberikan solusi, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar atas setiap kita saudara. Bagian kita percaya datang kepada Tuhan, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, firman Tuhan katakan. Dan biarlah ini menjadi poin bacaan kita saudara di pagi hari ini. Tuhan menguatkan kita di ayat yang ketiga ini untuk kita berseru kepada Tuhan, untuk kita terus gedor pintu surganya sudah dalam kelelahan, dalam kelemahan, keletihan kita, mungkin saudara ketidakberdayaan kita minta Tuhan memberikan kekuatannya, memberikan solusinya di tengah-tengah kita saudara. Tanpa Tuhan saudara, saya percaya kita tidak bisa melalui hari-hari kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat Tuhan untuk keluar dari setiap pergumulan, tekanan yang mungkin kita alami hari-hari ini. Dan pastikan Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Kita menantikan Dia bekerja dalam kehidupan kita saudara. Dan kita percaya Tuhan masih ada. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan meninggalkan kita, umatnya yang percaya kepada Dia. Matius 7 dikatakan ayat 7 sampai 8 juga dikatakan ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat, firman Tuhan katakan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan biarlah terus kita punya pengharapan ini saudara, waktu kita dikatakan meminta sesuatu, meminta jalan keluar, meminta buat pengertiannya, meminta buat jalan-jalan petunjuk daripada Tuhan untuk solusi dalam kehidupan kita, maka dikatakan Tuhan akan memberikannya. Bahkan dikatakan carilah maka kamu akan mendapat, diketoklah pintu maka pintu akan dibukakan atas setiap kita. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima dikatakan, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan saya percaya saudara, ayat 8 ini perlu endurance setiap kita. Kita perlu untuk dalam satu konsistensi untuk kita terus meminta, dikatakan terus konsisten untuk kita mencari, terus kita mengetuk konsisten saudara di hadapan Tuhan. Dan saya percaya pada waktunya pastinya Tuhan akan menjawab kita, Tuhan akan membukakan pintunya buat setiap kita saudara. Dan biar kita tidak menjadi lelah dan iman percaya kita tidak menjadi goyah, tapi kita tetap percaya. Yohanes 14:13-14 juga dikatakan ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus pastinya aku akan melakukannya. Firman Tuhan katakan, apa yang kita serukan, apa kita yang minta, sudah dikatakan di dalam nama Tuhan, dikatakan Tuhan akan melakukannya buat setiap kita. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, supaya Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita saudara. Karena yang bekerja untuk memulihkan, yang bekerja memberikan jalan keluar, yaitu Tuhan sendiri saudara. Biarlah kita tidak take it for granted untuk kita mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri, tapi ini untuk kepentingan Tuhan, bahwa Dia dipermuliakan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia dipermuliakan dalam setiap penghidupan yang kita lalui. Dan 14 dikatakan, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka dikatakan aku akan melakukannya. Dan kita percaya ini saudara, berseru di hadapan Tuhan, pastikan Tuhan mendengarkan atas setiap seruan kita, dan Dia akan melakukannya apa yang menjadi seruan kita itu saudara. Ayat 1 Yohanes 5 ayat 14 yang terakhir sampai 15 juga dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ini percaya kita bahwa setiap kita berdoa berseru di hadapan Tuhan, Dia akan mengabulkan doa kita. Seringkali mungkin Tuhan bilang tunggu, Tuhan bilang tidak, dikatakan, atau dibilangkan Tuhan bilang iya sudah setiap doa kita. Tapi biarlah kita dikatakan percaya ini, bahwa setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Dia akan mengabulkannya atas kehidupan kita. Dan jikalau kita meminta sesuatu kepada yang menurut kehendaknya, ini yang penting, sesuatu itu tidak habiskan untuk kepentingan kita diri kita sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dikatakan maka itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita punya understanding ini, bahwa waktu kita meminta dalam doa kita Dia mengabulkan saudara, maka kita juga tahu bahwa Ia telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya, bahwa kita telah memperolehnya. Bahwa dikatakan kalau Dia mengabulkan setiap doa kita, maka kita juga tahu bahwa waktu kita sudah meminta, maka kita akan memperolehnya saudara. Dan percaya ini saudara hari-hari ini, jangan kita beralih dari kepercayaan kita daripada tempat yang lain, karena pertolongan kita hanya ada di dalam Dia yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjawab setiap doa kita. Dan saya catat makna rohani saudara terkait Yeremia 33 ayat yang ketiga, ini menjadi poin kita saudara, dengan tema serulah aku maka aku akan menjawabmu, dikatakan. Dan pembelajaran makna rohani yang pertama berdasarkan literatur yang saya cari sudah, yang pertama bahwa janji Tuhan untuk menjawab doa. Dikatakan ayat ini menekankan bahwa Tuhan selalu siap untuk menjawab doa kita jika kita memohon kepadanya saudara. Saya percaya ini iman percaya kita bahwa Tuhan adalah pengabul doa kita waktu kita berdoa, dan Dia akan menjawab setiap kita, setiap permohonan. Kita percayai saudara, kita
terus naikkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan dengan percaya. Yang kedua, pentingnya berdoa. Berdoa adalah suatu cara untuk memohon kepada Tuhan dan menerima jawaban darinya. Bahwa waktu kita berdoa ada satu komunikasi yang kita bangun, saudara, bukan hanya satu arah tapi dua arah, di mana waktu kita menyampaikan pergumulan kita, menyampaikan doa kita, bahkan dikatakan Dia akan menerima, kita akan menerima, saudara, akan setiap jawaban setiap doa kita. Mungkin waktunya tidak seperti kita mau, waktu itu, di mana Tuhan menjawab setiap doa kita, tapi percaya Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita, menjawab doa kita, saudara, dikatakan. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan, dikatakan. Kita perlu percaya kepada Tuhan dan janjinya untuk menjawab doa kita. Dan saya perlu ini tambahkan iman, percaya kita, saudara, bahwa Dia yang akan menjawab. Dikatakan percaya akan janjinya, bahwa Dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Dan iman ini akan menggerakkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Iman yang akan membuat jawaban-jawaban doa itu kita alami, saudara. Dan terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, yang perlu kita belajar terkait dengan Yeremia 33. Poin pertama yang mungkin kita boleh belajar adalah berdoa dengan iman. Kita perlu berdoa dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Ini perlu kita terus pegang, saudara. Berdoa dengan iman, berdoa dengan pengharapan, percaya kita bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita, saudara. Apapun yang kita alami, kesulitan apapun mungkin di mata orang, saudara, mungkin kesulitan ini sudah mungkin tidak ada jawabannya lagi, tidak mungkin bisa terjadi ada perubahan, tapi kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita. Yang kedua, memohon dengan sungguh-sungguh. Kita perlu memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak putus asa. Kita berdoa dengan bertalu-talu, saudara. Saya percaya ini yang luar biasa, yang akan menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab setiap doa kita. Ada kesungguhan terus menerus, dikatakan, dan tidak putus asa dalam setiap doa. Mungkin belum dijawab, tapi kita terus naikkan di hadapan Tuhan, ingatkan Tuhan akan setiap pergumulan kita, maka Tuhan akan menjawab setiap kita. Dan yang ketiga, percaya pada janji Tuhan, dikatakan. Kita perlu percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia akan menjawab doa kita dan memberitahukan hal yang besar yang tidak dapat kita mengerti. Dan saya percaya akan janji Tuhan. Dia akan memberikan understanding buat setiap kita. Dia akan menjawab setiap doa kita, memberikan solusi atas setiap masalah kita. Bahkan bukan hanya itu, memberitahukan hal yang besar, dikatakan, yang tidak kita pahami atau tidak mengerti dari sisi kemanusiaan kita, saudara. Tuhan akan menolong kita ini. Bagian kita percaya pada janjinya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu menerapkan dalam situasi sulit. Dikatakan ketika kita menghadapi situasi sulit, kita dapat memohon kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menjawab doa kita. Jadi waktu kita dalam kondisi sulit, kita harus berseru kepada Tuhan, saudara. Kita seringkali, waktu saya pribadi, saudara, waktu saya mengalami tekanan, saya dalam doa saya, sudah dalam satu ruangan, mungkin dalam satu tempat, dan saya luapkan emosi dan semua pergumulan saya di hadapan Tuhan, saudara. Saya berseru di hadapan Tuhan, saya perkatakan itu, saudara. Dan saya melihat ada jawaban doa yang sementara secercah, satu demi satu Tuhan jawab, saudara. Saya percaya. Dan ini bahwa dalam kondisi tekanan, dalam kondisi sulit sekalipun, kita memohon kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang akan menjawab setiap doa kita, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Bagian kita percaya, dalam kesulitan Tuhan bekerja, dalam kelemahan Tuhan bekerja, dalam ketidakmengertian Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Bapak, terima kasih buat pagi ini, Tuhan, buat perenungan kami, Tuhan, buat tema buat pagi hari ini, Tuhan, buat serulah aku maka aku akan menjawab. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kami belajar. Yang pertama, berdoa dengan iman. Kami perlu berdoa dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kami. Yang kedua, memohon dengan sungguh-sungguh, bahwa kami perlu memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak putus asa. Dan kami terus dalam konsistensi mengingatkan Tuhan atas setiap kepergumulan kami, dalam setiap kondisi kehidupan kami di hadapan Tuhan, dalam doa kami. Yang ketiga, percaya pada Tuhan. Kami terus percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab doa kami dan memberitahukan hal yang besar dan hal-hal yang tidak dipahami, dimengerti atas setiap kami, Tuhan. Tuhan akan bukakan buat setiap kami. Yang keempat, menerapkan segala situasi, menerapkan dalam situasi sulit
Dan kami percaya bahwa ketika kami menghadapi sesuatu yang sulit, kami dapat memohon kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang sederhana, taruh dalam loh hati kami, ukir Tuhan, sehingga sambil lalu Tuhan kami boleh belajar, kami boleh diperlengkapi, dan kami aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih hari ini Tuhan, berkati setiap teman-teman hamba-Mu, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya ada perkenanan, kemudahan Tuhan, kelancaran yang Tuhan berikan buat setiap pekerjaan kami. Biar pagi ini dengan kerendahan hati kami meminta Tuhan, biar tangan-Mu terulur atas setiap kami dan Engkau memberkati setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kamu dan permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berseru kepada Tuhan teman-teman. Tetap kita percaya Dia akan menjawab doa kita. Bahkan Dia akan memberikan, dikatakan, hal-hal, memberitahukan hal yang besar dan hal yang tidak terpahami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Shalom, shalom.